Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jamil mu'alifil kutub allati talamna al-fatihi wa ila hadrati jami masyayikhina wa masyayikhina wa sallallahu khairan hajina Allah wa ila hadrati wa ila hadrati جميع للقبور آبائنا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para masyayikh, para habaib, guru-guru kita yang mulia, senantiasa kita doain Allah berikan tambah barokah, sehat walafiat. Seluruh jamaah manakib muhibbin Tuan Syekh senantiasa semuanya diberikan barokah. Ahli kubur kita semua ada dalam rahmatnya Allah, amin ya rabbal. Kajian kita malam ini mohon izin para guru, para senior, pembahasan kitab Tauhid. Menjelaskan kemarin hukum itu terbagi menjadi tiga, ada hukum syara, hukum akal, hukum adat. Yang paling kuat adalah hukum syara, yang kedua hukum akal, yang ketiga hukum adat. Perbentrokannya jarang sekali di antara akal dengan syara, biasanya syara dengan akal mah bebarengan. Tapi kalau bentrok maka yang menang adalah hukum syara. Pembagian hukum syara, pengertiannya kemarin sudah, pengertian hukum syara. Jadi yang namanya hukum syara kemarin adalah isbatu amrin li amrin aw nabyihu anhu biwasitatil wad'il wadi'i wa huwa hitabullah. Jadi menetapkan satu hukum pada hukum yang lain atau mentiadakan satu perkara dari perkara yang lain atau hukum satu perkara baru yang lain dengan melalui pelantaraan yang menentukan. Siapa pelantaraannya atau yang menentukannya? Yakni Allah dan Rasul, yang bertalian dengan pekerjaan orang-orang mukallaf. Jadi kita orang-orang mukallaf. Sekarang pembagian hukum syara. Pembagian hukum syara yang menjadi hukum syara atau hitabullah yang menjadi hukum syara itu terbagi dua. Yang pertama hitab taklif, yang kedua hitab wado. Apa hitab taklif? Hitab taklif itu adalah hitab yang berisikan tugas pokok. Hitab yang berisikan tugas pokok, makanya isinya juga ada 5. Mana? Wajib, sunnah, haram, makruh, jaiz. Nah, itu hitab taklif. Jadi hitab taklif itu yang berkaitan dengan tugas pokok orang mukallaf. Selama hidup kita tidak bakalan pernah bisa keluar dari hitabnya Allah, hitab taklifnya Allah. Apakah kita berada pada yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh atau yang mubah? Nah, selama setiap detik, karena manusia tidak bakalan keluar daripada matlubnya Allah. Nah, apa yang dikatakan wajib? Wajib itu adalah ma yusabbu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, seperti sholat, puasa, zakat, haji.
Terus apa lagi? Ngaji, hitop taklif wajib. Yang kedua sunnah. Apa sunnah? Sunnah itu ma yusabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, mendapatkan pahala bagi yang melakukannya dan tidak mendapat dosa bagi yang meninggalkannya. Sunnah banyak, sunnah rawatib, apalagi Senin Kemis. Nah, sunnah Rasul, sunnah Rasul itu sunnah, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Hitop taklif yang ketiga haram. Apa haram? Haram ma yusabu ala tarkihi, ma yusabu ala tarkihi, perkara yang mendapatkan pahala apabila ditinggalkan. Loh, ditinggalkannya dapat pahala, itu kalau haram. Kalau dikerjakan dapat siksa. Wa yu'aqabu ala fa'lihi. Contoh haram, maling, gosok. Apalagi maling, apalagi haram, banyak haram tuh. Nah, dilakukan berarti dapat dosa, ditinggalkannya dapat pahala. Loh, malam ini nih malam Jumat, oh kita kagak pergi maling tapi malah ngaji manakib kemari, berarti dapat pahala. Meninggalkannya dapat pahala, melakukannya dapat azab dari Allah. Yang ketiga, yang keempat, hitop taklif itu makruh. Apa makruh? Makruh itu adalah perkara yang ditinggalkannya dapat pahala, dilakukannya orang apa-apa. Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fa'lihi. Jadi sesuatu yang apabila ditinggalkan itu dapat pahala, tapi dilakukan yang enggak dapat dosa. Makruh makan pete malam Jumat ngelihat, enggak makruh tuh. Ngerokok juga makruh. Merokok makruh, tetap makruh. Katanya hijrah sekarang Ustaz, rokoknya rokok sin. Bu, saya mau hijrah dari rokok Sampurna Mil ke sin asalkan hukumnya jadi tidak haram gitu ya, jadi tidak makruh, boleh saya hijrah. Ya tetap makruh sih, jadi saya nggak hijrah. Terus yang kelima, hitop taklif itu adalah jaiz. Jaiz itu wenang. Apa wenang? Ma la yusabu wa la yu'aqabu. Jadi tidak disiksa, tidak dapat pahala. Yang namanya wenang mah mau dikerjakan, ditinggalkan juga orang apa-apa, itu menang. Seperti makan, tapi orang kita mah diberi akal sama Allah, suruh berpikir. Ini akal kalau kita gunakan berpikir tentang ilmu Allah, tentang kebesaran Allah, itu namanya syukur sama akal pemberian Allah. Tapi diberi akal malas banget, malas mikir, malas apa, pokoknya kagak mau mikir nih, dosa itu tidak bersyukur sama akal diberi oleh Allah. Nah, bagaimana caranya supaya jadi pahala? Itu hal yang jaiz. Ya pakai niat, innamal a'malu binniyat. Nih makan, saya makan, mudah-mudahan dengan makan ini jadi kuat ibadah, makannya dapat pahala. Itu jaiz tuh. Misalkan kita mau ngopi, minum, makan, kan itu pakai jaiz. Ngopi nih, wah ngopi nih saya nih, biar kagak ngantuk, saya ngopi itu. Akhirnya Kang Didin ngopi, korinya cakep banget. Sallu ala Nabi Muhammad. Tayyib, masya Allah. No, ternyata ngopi jadi dapat pahala kalau niatnya disambungkan kepada agama. Itu perkara jaiz. Yang kedua, hitobullah itu adalah ada hitob wado. Apa hitob wado? Hitob wado itu kemarin sudah tata cara melakukan hitob taklif. Jadi tata cara melakukan hitob taklif adalah hitob wado. Hitob taklif tadi udah 5. Sekarang tata cara melakukan hitob taklif adalah hitob wado. Ada berapa? Ada 5 sama. Yang pertama sebab atau asbab, jadi sebab terjadinya hukum, sebab terjadinya jatuhnya hukum, itu sebab.
seperti bergesernya matahari ke sebelah barat menjadi sebab kepada wajibnya sholat duhur. Matahari udah tengah-tengah, itu namanya istiwa, geser dikit baik ke barat, itu menjadi jatuh wajib sholat. Kalau belum waktu duhur maka gak wajib kita sholat, karena sholat itu diwajibkan pada waktunya. Sekarang subuh belum wajib, belum. Ntar kalau begitu sudah keluar fajar apa namanya? Fajar sodik, nah baru ada jatuh wajib sholat subuh, itu sebab namanya. Yang kedua, hitub wado itu syarat. Apa itu syarat? Syarat itu sesuatu yang wajib ada tetapi bukan di dalamnya, itu syarat. Contoh seperti suci. Sholat itu menjadi sah, syaratnya adalah suci, maka tak kala dia tidak suci maka itu tidak sah sholatnya. Syarat sahnya puasa itu apa? Islam. Kalau dia kafir berarti kagak sah puasanya. Nah itulah namanya syarat. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang wajib ada tapi bukan termasuk di dalamnya. Itu. Suci itu bukan sholat, tapi suci harus ada selama sholat. Puasa itu bukan Islam, tapi Islam harus tapi yang namanya puasa kudu Islam. Yang ketiga, sahih. Sahih itu sah. Sah itu kumpulnya antara syarat dan rukun. Jadi kumpul antara syarat dan rukun maka menjadikan sah sholatnya. Contoh kita sholat syaratnya ada, suci. Yang kedua rukunnya ada, yang 17 tuh ada, atau yang 13 tuh ada rukunnya, kagak ditinggalin satu G. Kumpul antara syarat dan rukun maka sah. Ustadz, saya sah enggak puasanya Ustadz? Tadi rukun dan syaratnya ada enggak? Kumpul ada, berarti sah menurut fikih. Anu gitu. Puasa saya sah enggak Ustadz? Syaratnya ada enggak? Syarat sama rukunnya. Kalau rukun sama syaratnya ada, kumpul di suatu pekerjaan taklif, maka itu menjadi sah. Kalau hilang salah satunya, syaratnya kagak ada, lagi sholat, tut, as-salatut, baru as-salam tut, belum sampai kum, as-salam tut, batal sholatnya karena hilang syarat satu. Yang keempat, yang namanya hitub wado itu adalah batal atau fasid. Fasid itu sesuatu yang membatalkan kepada sahnya perintah Allah, seperti mengucapkan bacaan yang bukan pada sholat. Yang sholat fasid sholatnya, lagi sholat ada yang assalamualaikum, waalaikumsalam, fasid tuh. Fasid itu yang merusak kepada sahnya suatu amal, itu fasid, ada yang merusak. Yang kelima terakhir, yang namanya hitub wadha adalah mani. Mani itu yang menghalangi suatu hukum, seperti haid. Haid itu menghalangi hukum wajib kepada seseorang. Ada wanita lagi haid, maka itu mani namanya, sehingga dia haram untuk melakukan sholat, haram untuk melakukan puasa. Itu bagi wanita Pak. Laki-laki jangan dengar, ngapain kagak sholat, lagi haid Ustadz. Bulan puasa pagi-pagi udah ngegoreng nasi goreng. Waduh, ini bawang goreng ini, goreng nasi. Iya, kenapa nggak puasa? Head Ustad, laki-laki gelo eta mah. Nah, jadi ini untuk wanita. Wanita itu ada mani yang melarang atau yang mencegah terhadap wajibnya sholat. Itu malah kalau wanita dalam keadaan haid dia sholat jadi haram jatuhnya. Dalam keadaan haid dia puasa haram jatuhnya. Nah, ini adalah mani. Itulah pembagian hukum syara, hitubullah, hitub taklif dan hitub wadha. Selanjutnya takrif syara, wallahu a'lam bishawab.